Amalan setelah sholat subuh yang wajib diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam adalah mendirikan sholat fardu 5 waktu, termasuk sholat subuh. Dalam pengerjaannya, sholat ini tergolong cukup berat karena masalah waktu, namun, pahalanya akan sebanding terlebih jika disertai amalan setelah sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang dikerjakan saat matahari mulai muncul terbit sebanyak 2 rakaat. Bagi orang yang beriman, tentu senantiasa akan merelakan waktu tidurnya demi bangun mendirikan sholat. Mereka ingin mendapatkan banyak pahala dan terhindar dari dosa. Amalan setelah sholat subuh, mengumpulkan pahala sebanyak mungkin merupakan hal yang selalu diinginkan oleh orang-orang beriman. Impian akhir mereka adalah surga dengan segala ketenangan maupun kebahagiaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, melaksanakan kewajiban sholat saja terasa tidak cukup. Umumnya, umat muslim juga melakukan berbagai amalan setelah sholat subuh dalam rangka menyempurnakan ibadah, mendapatkan rezeki, dan lain sebagainya. Nah, adapun beberapa amalan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, membaca doa. Setelah melaksanakan sholat subuh, umat muslim dianjurkan untuk membaca doa agar memperoleh berbagai keutamaan lain. Secara umum, tidak ada doa yang khusus setelah sholat subuh, akan tetapi biasanya Nabi Muhammad dan para sahabat membaca doa-doa berikut ini, diantaranya. Pertama, doa Sayyidul Istighfar. Membaca Sayyidul Istighfar sebagai amalan setelah sholat subuh akan membuat umat muslim masuk ke dalam surga setelah meninggal. Doa Sayyidul Istighfar ini dianjurkan untuk dibaca secara rutin setelah sholat subuh dan menjelang pagi. Waktu terbaik untuk membaca doa ini adalah pada saat dizikir pagi dan petang. Bagi yang membaca pada pagi atau siang dan meninggal sebelum malam, maka ia akan masuk surga. Sementara itu, bagi yang membaca pada malam hari dan meninggal sebelum subuh juga akan masuk surga. Sayyidul Istighfar merupakan salah satu doa yang dapat menjadi jalan menuju akhirat yang penuh kebahagiaan serta terhindar dari api neraka. Oleh karena itu, umat muslim sebaiknya membaca doa ini dengan penuh keyakinan secara rutin agar memperoleh keutamaannya. Kedua, doa meminta keberkahan. Salah satu keutamaan sholat subuh adalah rezeki menjadi berkah. Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan hal tersebut dalam sebuah hadis. Doa tersebut membahas tentang permintaan kepada Allah SWT atas rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang dapat diterima. Jumlah harta tidak selamanya menjadi tolak ukur ketenangan jika dalam proses pencariannya bertentangan dengan perintah Allah SWT. Sebaliknya, meskipun dalam jumlah sedikit, jika prosesnya benar, maka akan menjadi berkah yang akan membuat hidup menjadi lebih bahagia dan tenang. Ketiga, doa memohon rezeki yang halal. Berbagai macam cara yang digunakan manusia untuk mendapatkan rezeki, baik halal maupun haram. Rezeki haram biasanya lebih mudah didapatkan dan juga lebih cepat habis. Akan tetapi, rezeki yang halal justru akan mendatangkan rezeki lain yang lebih banyak. Memohon untuk mendapatkan rezeki yang halal juga dapat dilakukan setelah mendirikan sholat subuh. Dalam hadis riwayat Tirmidzi tertulis doa yaitu, meminta kecukupan rezeki yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Sesungguhnya Allah SWT adalah tempat bergantung. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Sang Pencipta, termasuk rezeki. Meskipun cara mendapatkan rezeki halal tergolong sulit atau bahkan sangat sulit, percayalah bahwa Allah SWT tidak pernah salah dalam memberi rezeki. Bersabar, berusaha, hingga nanti Allah akan memberikan sesuai keinginan. Keempat, doa memohon pertolongan. Ketika manusia merasa bingung dengan segala hal yang terjadi dalam hidupnya, tentu segera meminta pertolongan. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membantu sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, tempat memohon pertolongan terbaik bagi umat muslim adalah Allah SWT. Doanya menjelaskan bahwa atas pertolongan dan rahmat Allah SWT, seorang hamba dapat bertemu pagi dan petang. Dan dengan pertolongan serta rahmatnya pula manusia hidup dan mati. Sesungguhnya kepada Allah SWT, kebangkitan semua makhluk. Kelima, doa terbebas dari api neraka. Api neraka yang panas dan mengerikan tidak pernah menjadi tujuan umat manusia. Akan tetapi, untuk mendapatkan surga tentu tidak akan mudah layaknya membalikan telapak tangan. Oleh karena itu, orang-orang beriman senantiasa berdoa agar terhindar dari api neraka.
Doanya berupa permohonan kepada Allah SWT untuk diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia maupun akhirat. Selain itu, juga memohon kebaikan dalam agama, keluarga, dunia dan harta. Tutuplah auratku dan tentramkan dari rasa takut. Aku berlindung atas kebesaran-Mu. Keenam, doa agar terhindar dari bahaya. Doa sebagai amalan setelah sholat subuh lainnya yaitu meminta kepada Allah SWT agar terhindari dari bahaya. Doa ini biasanya dibaca sebanyak 3 kali dengan kalimat, segala sesuatu yang ada di bumi maupun langit tidak akan berbahaya jika menyebut nama Allah SWT. Mara bahaya dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, melalui doa umat muslim harus meminta perlindungan agar dapat terhindar dari hal tersebut. Percayalah bahwa Allah SWT akan senantiasa menjaga hambanya yang selalu bergantung kepadanya. Ketujuh, doa meminta ridho. Saat akan melakukan sesuatu, manusia biasanya meminta ridho kepada orang tua atau orang-orang yang dihormati. Namun doa meminta ridho kepada Allah SWT sebagai Rob lebih utama. Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Meminta ridho kepada Allah SWT dapat memudahkan segala hal yang akan dihadapi nantinya. Seiring dengan itu, manusia juga harus meminta ridho kepada orang terdekat seperti orang tua atau keluarga. Dengan demikian, niscaya apa yang akan terjadi dapat sesuai harapan. Kedua, membaca surah-surah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat berbagai macam surah yang dapat menjadi amalan setelah sholat subuh. Surah-surah tersebut biasanya tergolong pendek sehingga memudahkan umat muslim untuk membacanya. Adapun surah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Ayat Kursi. Ayat Kursi merupakan surah yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat ke-255. Surah ini menjelaskan tentang keesaan Allah SWT dan kalimat tauhid. Beberapa hadis menjelaskan bahwa ayat Kursi dapat mengusir berbagai gangguan setan dan jin, serta dapat membuka pintu rezeki. Ayat Kursi mengandung 3 tauhid yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT berdiri sendiri, tidak tidur, dan seluruh makhluk hidup yang ada akan membutuhkannya. Jati, membaca ayat Kursi saat subuh akan memiliki banyak keutamaan. 2. Al-Fatihah. Salah satu surah yang wajib dibaca saat mengerjakan sholat adalah Al-Fatihah. Surah ini membahas tentang ketuhanan, keyakinan, dan keimanan. Selain itu, juga sebagai kabar gembira kepada hamba Allah yang ingin selamat, sehingga diberikan jalan yang lurus. Membaca surah Al-Fatihah setelah sholat subuh juga mendatangkan banyak keutamaan. Keutamaan-keutamaan tersebut seperti mempermudah rezeki, terhindar dari godaan setan, jauh dari api neraka, obat segala jenis penyakit, dan lain-lain. 3. Surah Al-Hasir pada 3 ayat terakhir. Amalan setelah sholat subuh selanjutnya adalah membaca 3 ayat terakhir dalam surah Al-Hasir. Imam Tirmidzi meriwayatkan perintah ini dalam sebuah hadis yang artinya Allah SWT akan memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk memohon ampun baginya sampai petang tiba. Bahkan, jika ia mati pada hari tersebut, maka mati dalam keadaan syahid. Dan siapapun yang juga turut untuk mengucapkan pada saat petang, maka ia juga akan mendapatkan kedudukan yang sama. 4. Surah Al-Waqiah. Membaca surah Al-Waqiah pada malam hari dan saat mendirikan sholat akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Selain itu, para ulama juga berpendapat bahwa Allah SWT akan memberikan kemudahan serta kecukupan rezeki pada umat muslim senantiasa membaca surah Al-Waqiah. 5. Surah An-Nas, Al-Ikhlas, serta Al-Falaq. Setelah sholat subuh, umat muslim dilanjutkan untuk membaca surah-surah pendek seperti An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq. Surah An-Nas merujuk pada permohonan perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan iblis yang dapat membuat seorang hamba menjadi lalai. Surah Al-Ikhlas menegaskan bahwa Allah SWT itu esa dan beribadah kepadanya harus dengan sepenuh hati. Keutamaan surah ini yaitu sama dengan membaca sepertiga dari Al-Quran sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Hudri. Adapun surah Al-Falaq menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT mengabarkan bahwa akan memberikan pertolongan kepada siapapun yang meminta perlindungan. Keutamaan dari surah ini yaitu menjadi pelindung sebagai dizikir pagi dan petang,
serta dapat terhindar dari kejahatan. 65 ayat pertama Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berisi perintah kepada umat muslim untuk beriman kepada Allah SWT, kitab-kitab sebelum Al-Quran, menunaikan sholat hingga bersedekah. Jumlah ayat dari surat ini yaitu 286 dan termasuk surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah, kecuali ayat ke-281. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dianjurkan untuk dibaca setelah mendirikan sholat subuh. Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang beriman akan meyakini hal tersebut dan termasuk dalam golongan orang yang beruntung. 7 Al-Baqarah ayat 284-286. Selain ayat 1-5. Surah Al-Baqarah ayat 284-286 juga baik untuk dibaca setelah sholat subuh. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT sebagai pemilik atas segala hal yang ada di langit maupun di bumi. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang Ia kehendaki. Dalam ayat ini juga tertuang bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada siapapun jika mereka tidak mampu, mereka akan mendapatkan pahala atas kebaikannya dan siksa atas kejahatannya. Oleh karena itu, biasakan diri untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah SWT. Ketiga, dizikir. Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan dizikir setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali. Zikir tersebut bertujuan untuk meminta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian, sebanyak 70.000 malaikat ikut mengamini. Selain itu, juga terdapat beberapa zikir sebagai amalan setelah sholat subuh. Tujuannya pun bermacam-macam, seperti meminta keberkahan, ungkapan syukur hingga memohon ampun kepada Allah SWT. Adapun bacaan zikir tersebut diantaranya Subhanallahil azim wa bihamdih sebanyak 100 kali. Artinya, Maha Suci Allah SWT, segala puji baginya yang Maha Agung. B. Istighfar atau astagfirullah sebanyak 3 kali. Artinya, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. C. Dizikir keselamatan, yaitu Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya adzal jalali wal ikram. Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. D. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Artinya, tidak ada ilah yang dapat disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan pujian. Dialah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ar-Rahmat At-Tirmidzi. Allahumma ainiyalah jikrika, wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, ya Allah, tolong aku agar senantiasa melakukan dizikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepadamu. Abu Dawud, Ahmad, F. Membaca tasbih, tahmid, takbir, serta tahlil sebanyak 33 kali. Melakukan amalan setelah sholat subuh juga dapat dengan cara membaca tasbih, tahmid, takbir, serta tahlil. Keempat bacaan tersebut masing-masing diulang sebanyak 33 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah 33 kali. Keempat, sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajin memberikan sebagian rezekinya atau bersedekah pada waktu subuh. Beliau mengatakan bahwa waktu tersebut merupakan waktu paling istimewa dalam melakukan sedekah. Hal ini karena terdapat banyak keutamaan di dalamnya, seperti ikut didoakan oleh 2 malaikat. 2 malaikat yang turun ke bumi akan turun mendoakan bagi umat muslim yang bersedekah pada waktu malam akan berganti menjadi pagi. Salah satu dari mereka meminta Allah SWT untuk memberikan karunia kepada yang berinfak dan yang lain meminta agar orang bakhil dibinasakan. B. Mengabulkan permintaan. Amalan setelah sholat subuh dapat berupa membantu orang lain untuk terbebas dari sebuah kesulitan merupakan tujuan dari sedekah. Sedekah dapat membuat rezeki menjadi semakin lancar, memudahkan urusan,
dan mengangkat segala macam penyakit. C. Menghapus dosa. H.R. Tirmidzi meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sedekah dapat menghapus dosa seperti api yang dapat memadamkan api. Selain itu, hati orang-orang yang melakukan sedekah juga akan menjadi lebih tenang. D. Harta menjadi berkah. Melakukan amalan setelah sholat subuh dengan bersedekah tidak akan membuat harta seseorang menjadi berkurang atau habis. Sebaliknya, harta tersebut semakin berkah bahkan berlipat ganda. Namun, tentu dengan perasaan yang ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Ke. Jauh dari api neraka. Keutamaan lain bersedekah saat subuh adalah dijauhkan dari api neraka dan semakin dekat pada pintu surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa jika umat Muslim ingin jauh dari api neraka, maka sebaiknya ia bersedekah meskipun hanya dengan sebiji kurma. Bahkan, jika tidak memiliki kurma, dapat diganti dengan kalimat thayyibah. Selain itu, hadis tersebut juga mengatakan bahwa orang-orang yang menyumbang atau memberikan 2 harta di jalan Allah SWT, maka mereka akan dipanggil oleh salah satu pintu surga. Kelima, sholat duha. Sholat duha salah satu amalan pembuka rezeki. Amalan setelah sholat subuh selanjutnya adalah mendirikan sholat duha. Keutamaan sholat ini yaitu dapat memudahkan rezeki, mengangkat derajat, melengkapi sholat wajib, dan menghapus dosa. Namun, sholat duha lebih sering disebut sebagai pembuka rezeki. H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dalam hadis berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa Allah SWT berfirman kepada anak Adam agar tidak meninggalkan 4 rakaat sholat pada awal siang 2 agar rezekinya dicukupkan pada akhir siang. Menurut hadis riwayat Muslim, sholat duha memiliki keutamaan yang sama dengan sedekah terbaik. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ajakan berbuat kebaikan, serta larangan untuk berbuat kejahatan adalah sedekah. Semua itu dapat digantikan dengan mengerjakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Tirmidzi menjelaskan bahwa Allah SWT akan mengampuni dosa siapapun yang menjaga sholat duha, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Sama halnya dengan sholat subuh, mendirikan sholat duha juga akan mendapatkan pahala yang setara dengan naik haji dan umrah. Terakhir, bagi umat muslim yang senantiasa menjaga sholat duha, maka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari para mujahid perang. Oleh karena itu, amalan ini sangat baik untuk dikerjakan setelah sholat subuh. Keenam, beraktivitas. Setelah melaksanakan sholat subuh, umat muslim sebaiknya tidak melanjutkan tidur. Akan lebih baik jika langsung beraktivitas. Selain tidak terlalu baik untuk kesehatan, juga dapat membuat datangnya rezeki menjadi terhambat. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan hal tersebut. Beliau mengatakan kepada umatnya agar tidak tidur setelah mendirikan sholat subuh. Mulai hari dengan beraktivitas, terutama mengerjakan hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki. Dalam kitab Faidul Qadir, Syekh Al-Munawi mengatakan kebiasaan Rasulullah SAW setelah subuh. Beliau menggunakan waktu-waktu yang diberkahi tersebut untuk melakukan dzikir dan istighfar. Lalu, setelah matahari terbit, Rasulullah SAW akan berjalan keluar untuk mencari rezeki. Jadi, amalan setelah sholat subuh dapat dilakukan dengan berdoa, berzikir, sedekah, sholat duha, hingga beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Al Kanal.